Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Suryanto, mahasiswa dari salah satu kampus di Surabaya, yaitu kampus Universitas 17 Agustus Surabaya. Dengan nomor induk mahasiswa 123 1800 122. Di sini saya akan memaparkan tugas sosiologi pembangunan untuk memenuhi tugas dari Dr. Andes, dosen saya, Dr. Andes Widiatmo Eko Putro, MA. Di dalam tugas saya ini berjudul Indonesia Maju. Dengan saya mengangkat tema tentang mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa termasuk di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana mencerdaskan kehidupan bangsa termasuk salah satu hal terpenting dalam suatu pembangunan kemajuan dalam berbangsa dan bernegara, terutama dalam bangsa Indonesia ini. Dengan kemajuan sumber daya manusianya yang cerdas, dengan kemajuan sumber daya manusia yang kompeten, maka jadi pendorong menjadi salah satu faktor dalam kemajuan suatu bangsa. Apabila sumber daya manusianya rendah, kualitas SDM-nya rendah, maka negara tersebut tidak akan mengalami kemajuan yang secara signifikan. Atau dengan kata lain, bangsa tersebut tidak berhasil majukan bangsa sendiri secara maksimal. Semua bangsa dan negara, baik itu luar Indonesia maupun Indonesia, pasti mempunyai tujuan, yaitu memajukan bangsa sendiri. Di dalam memajukan bangsanya sendiri, pasti tidak luput dengan kecerdasan oleh rakyatnya sendiri. Apabila rakyatnya tidak cerdas, rakyatnya tidak makmur, rakyatnya tidak maju, maka tidak bisa dipungkiri bangsa tersebut akan ikut maju. Yang selanjutnya ialah di mana selama saya belajar ilmu sosiologi pembangunan di mata kuliah semester 7 ini, saya mendapat berbagai pengetahuan, mendapat berbagai ilmu tentang bagaimana cara menjadi rakyat yang bisa berbangsa dan bernegara dengan baik. Proses pembangunan nasional mempunyai beberapa asas, yaitu asas keimanan dan ketakwaan, asas manfaat, asas demokrasi, asas Pancasila, yang dimana suatu asas keimanan yaitu segala usaha dan kegiatan pembangunan di nasional dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, asas manfaat, yaitu segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional memberikan manfaat bagi kemanusiaan. Yang ketiga, asas demokrasi Pancasila, yaitu untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang bercirikan keagamaan, gotong royong, persatuan, dan kesatuan. Dengan kata lain, ketika asas ini mempunyai peran penting dalam kemajuan pembangunan nasional, yang terutama ketika asas ini harus disertai dengan kecerdasan masyarakatnya. Pemerintah sebaiknya harus mencerdaskan rakyatnya, dikarenakan apabila rakyat cerdas, maka negara tersebut akan mengalami kemajuan.
tidak cerdas sendiri, tidak luput dari dorongan dari pemerintah, melainkan dari dorongan lingkungan sendiri. Yang demikian apabila masyarakat di segala bangsa dan bernegara harus ikut serta, harus ikut campur dalam memajukan negaranya tersebut. Selain asas-asas pembangunan nasional yang saya sebutkan tadi, dalam kemajuan Indonesia maju terdapat juga asas-asas atau faktor pendukung pembangunan nasional, yang dimana menurut beberapa ahli, yaitu menurut Lubis Ibrahim, keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional didukung oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Yang kedua, posisi geografik. Yang ketiga, penduduk. Yang keempat, kekayaan. Yang kelima, faktor rohani. Yang keenam, globalisasi ekonomi. Yang ketujuh, kepercayaan kredibel dalam negeri. Yang kedelapan, situasi politik. Yang pertama, kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Apabila bangsa ingin maju, bangsa ingin cerdas, harus diimbangi dengan kedaulatan bangsanya, harus diimbangi dengan kemerdekaan. Apabila di dalam negara tersebut mengalami peperangan, terjadi peperangan, maka otomatis negara tersebut tidak akan mengalami kemajuan atau tidak bisa menyempurnakan kecerdasan rakyatnya dengan baik. Dikarenakan sibuk dengan mendapatkan kedaulatannya. Jadi kalau menurut saya itu salah satu faktor pendukung salah satu faktor pendukung bangsa dan negara maju ialah yang pertama, selain kecerdasan rakyatnya, yaitu kedaulatan bangsanya atau kemerdekaan bangsanya. Dan yang kedua, posisi geografiknya. Saya beri contoh Indonesia. Indonesia ini ialah 1000 pulau, 1000 suku, 1000 budaya, dan Indonesia ini termasuk Indonesia kaya, Indonesia yang mempunyai segala kekayaan alam yang ada di dalam negara ini, semua itu komplit. Jadi apabila masyarakat kita ini tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka ya akan bisa direbut orang lain atau direbut bangsa lain. Salah satu tujuan atau niat penjajah dahulu yang menyerang Indonesia ialah untuk menguasai kekayaannya. Dikarenakan Indonesia ini mempunyai segala yang segala dunia ini punya, termasuk rempah-rempah, termasuk kekayaan alamnya, dan termasuk yang lain. Yang ketiga, penduduk. Jumlah penduduk yang Indonesia ini termasuk jumlah penduduk yang sangat besar, sangat banyak. Dikarenakan jumlah penduduk yang besar merupakan suatu keunggulan yang luar biasa untuk menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Sebab penduduk itu salah satu faktor untuk mendukungnya. Jadi di dalam penduduk yang besar harus bisa mencerdaskan penduduknya tersebut. Dan yang keempat, kekayaan alam. Seperti saya sebutkan di atas, kekayaan alam ini Indonesia termasuk mempunyai sangat kaya, sangat beraneka ragam kekayaan alamnya. Yang saya sebutkan tadi, punya segala macam hasil bumi, punya segala macam tambang, punya segala macam rempah-rempah, punya segala macam punya segala macam. Jadi apa yang saya singgung di atas tadi itu termasuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya ini salah satu tujuannya, untuk supaya masyarakat itu cerdas, supaya masyarakat ini bisa menjaga, merawat, mengelola
semua kekayaan alam yang ada di Indonesia ini. Yang kelima, faktor rohani. Di samping usaha, pasti tidak luput dari campur tangan Tuhan, campur tangan Allah. Kalau saya sebagai seorang Islam, di dalam agama saya pasti diajarkan semua usaha itu tidak lepas dari doa, tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Jadi apabila usaha itu tidak diimbangi dengan campur tangan Tuhan, hanya diimbangi dengan usaha saja, jadi tidak akan bisa lancar, tidak akan bisa maju, tidak akan bisa tercapai dengan baik. Dan yang keenam, globalisasi. Globalisasi ekonomi, yang dimaksud dengan globalisasi di era sekarang ini termasuk era modern, di mana semua peralatan, perkakas, semua sudah modern. Yang ketujuh, kepercayaan atau keberhasilan pembangunan ekonomi bangsa Indonesia menambah kepercayaan kredit luar negeri. Jadi sebagai negara bertetangga dengan negara lain, kita harus bisa dipercaya, sebab apabila kita tidak bisa dipercaya, maka untuk mendapatkan bantuan, untuk mendapatkan pertolongan dari negara lain akan sulit. Yang ke-8, situasi politik nasional yang stabil, di mana merupakan kesadaran bahwa dalam keadaan situasi politik yang stabil, pembangunan dalam segala bidang dapat diselenggarakan. Secara ringkasnya atau kesimpulan saya yang saya paparkan di video ini ialah yang berjudul Indonesia Maju, dengan bertema mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesimpulan dari yang saya paparkan di atas, masyarakat atau SDM kita harus bisa pandai, harus bisa pintar. Dikarenakan apabila masyarakat atau SDM kita pandai, SDM kita pintar, maka bisa mengelola, maka bisa merawat, maka bisa menjaga keutuhan kekayaan alam yang ada di Indonesia ini. Sebab dari kekayaan alam tersebut, Indonesia itu di dalam kekayaan negara tersebut, negara tersebut akan mengalami kemajuan. Disebabkan objek pendukungnya itu ada. Jadi apabila masyarakatnya tidak cerdas, apabila masyarakatnya tidak maju, apabila masyarakatnya tidak mumpuni, maka otomatis kekayaan alam yang ada di Indonesia, kekayaan alam yang ada di negara tersebut, maka akan menjadi hak milik orang lain. Sekian pemaparan video saya. Apabila kurang berkenan, apabila kurang baik, apabila kurang tepat, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!